Oke, baiklah, di sini kita akan melakukan pengujian suhu. Ya, suhu. Pengujian suhu. Ini sudah saya apply untuk suhunya. Jadi ini sudah saya apply untuk suhunya. Jadi suhu dan humidity-nya segini untuk di ruangan saya. Ini programnya seperti ini. Nah, ini untuk konektor TDS, water float, dan suhunya di sini. Nah, ini dipasang sini. Nah, ini untuk sensor DHT saja. Yang ini sensor DHT, ini sensor TDS, water float, dan suhu air begitu. Nah, ini hasil pembacaan suhu ruangan atau udara dan suhu dan humidity begitu. Nah, ini saya ganti lagi programnya dengan yang testing pump. Jadi nanti ada perubahan dosing pump, tapi harus dicolokkan dulu ke 12 volts. Nah, itu ada lampu high dan low. Nah, ini mengindikasikan bahwa dosing pump aktif begitu. Nah, itu aktif. Nah, begitu cukup. Nah, ini ada serial monitornya juga. Jadi ketika high dia juga high, ketika low dia juga low begitu. Ketika high dia nyala, low mati, high nyala, low mati begitu. Oke. Lalu kita testing lagi untuk RTC-nya. Nah, RTC ini untuk mengecek modul RTC begitu. Kita setting Arduino Uno, board sketch, COM-nya disesuaikan. Ini dicabut dulu, lalu dipasang lagi begitu. Lalu kita upload programnya untuk RTC seperti ini programnya. Nah, ini untuk serial monitornya kita rubah 9600 karena harus sama ya. Nah, ini untuk waktunya jadi sama dengan kondisi laptop sekarang, tanggal 20 bulan 3 2021 begitu. Terus jamnya juga sama, error 1 menitan itu kurang lebih. Nah, ini 45 46 errornya sedikit. Oke, seperti itu. Nah, lalu kita testing untuk water temperature. Ini tinggal dibuka aja water temperature. Jadi water temperature harus posisinya berada di dalam sini ya, begitu. Ini kita langsung upload program. Ini sudah compatible semuanya. Jadi tinggal plug and play, begitu. Nah, ini water temperature kita ubah baud rate-nya menjadi 1100. Nah, ini water temperature airnya 20 derajat Celcius. 28,3 derajat Celcius begitu. Lalu
kita testing program water flows, sensor water flows. Nah, ini prinsipnya. Jadi ketika dia masuk ke dalam, artinya airnya masih terpenuhi, jadi kan dia tidak akan ada notifikasi air kurang gitu atau air cukup begitu. Nanti akan seperti itu. Kita upload saja ini programnya. Kan ini water flow pin 6 begitu. Nah, ini air tercukupi karena posisi water flow masih dalam terendam. Coba kalau dia posisinya tidak terendam, air kurang begitu. Nah, ini air tercukupi seperti itu. Nah, ini kita close. Lalu sensor TDS. Ini TDS sensor. Ini posisinya ada metodenya sih. Ini jadi untuk kalibrasi itu nanti disesuaikan dengan larutan ppm. Lalu cara kalibrasinya ada di sini. Oke. Nah, kontrol shift M atau serial monitor. Lalu kita ubah baud rate-nya itu menjadi 5.200 karena menyesuaikan. Oke. TDS yang terbaca itu 275 begitu, 275 ya. Jadi kita enter untuk mode kalibrasi, enter, lalu kal, kan tidak ada untuk alat kalibrasinya atau alat untuk mengukurnya, jadi saya tidak ada, jadi saya asal saja misalnya 300 begitu TDS yang terukur. Nah, nanti di sini sudah langsung otomatis menjadi 300. Ini 300 ya, jadi confirm. Nah, ini lalu kita exit saja, exit begitu. Nah, ini air yang terbaca atau jika dibandingkan dengan itu menjadi 300 begitu. Nanti jika ada value error tinggal ditambah plot error TDS begitu, sama dengan 0 misalkan. Nanti tinggal di sini tambah error TDS misalkan gitu, bertambah atau berkurang. Ini sebagai rumusan saja seperti itu. Ini untuk sampel error TDS nya. Nanti misalkan lebih dia bisa ditambah, kurang bisa dikurang begitu. Oke, di sini kita close, yes. Lalu kita uji komunikasi ya, komunikasi. Jadi komunikasinya ini saya menggunakan data JSON sebagai untuk transfer datanya begitu. Masih menggunakan data JSON sebagai transfer datanya. Ini Uno, jadi masih saya random untuk data-datanya.
Sedang untuk ESP nya mana tadi? Nah, ini belum bisa simulasi sepertinya, karena ini seperti ini ya datanya, data JSON-nya. Nah, water tank-nya itu kan belum saya update begitu. Nah, ini error karena menggunakan data JSON gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ESP flowing begitu kita upload. Ini untuk Arduino-nya. Nah, itu baru connect untuk Arduino-nya. COM 3 benar. Jadi si Arduino ini mengirim data berupa data random. Ini datanya. Itu. Kita lihat aja serialnya langsung. Ini saya ulangin 1150200. Nah, biar enak saja, karena ini juga 1150200. Belum saya ganti, sorry. Ini formatnya 1150200 saja, karena biasanya untuk serial antara laptop dan hardware itu menggunakan ini, sedangkan untuk serial komunikasi hardwarenya itu menggunakan 9600. Ini udah compatible sih gitu, lebih baik begitu daripada sama. Ini datanya harus seperti ini. Dan ini dari si ESP sendiri menerima data Arduino begitu. Sorry, ini sudah keluar sebenarnya. Nah, ini dari data Arduino ya. Jadi COM 6 kan tadi yaitu ESP8266. Ini COM-nya COM 6 ya kan. Dia ini ngirim data random dari data sensor lah ibaratnya. Ini misalkan, sorry ya lebih enak ya, ini udah benar sih. Ini data input dari si ESP-nya begitu. Jadi seperti ini. Jadi ini sudah berhasil lah begitu, bisa dikatakan sudah berhasil. Dan nanti tinggal embedded lagi programmingnya untuk penggabungan semua sensor dan yang lain-lain, dan nanti dihubungkan ke Blink begitu. Sementara di Blink aja. Ini seperti itu. Jadi data yang dikirim tadi adalah ini. Ya, ini kan ESP. Mana terus? Nah, jadi random dia. Selalu segini urut dari kecil ke gede, kecil ke gede gitu ya. Nah, seperti itu. Kan maksimal 2000. Nah, ini data yang diterima ESP begitu. Sedangkan yang diterima Arduino itu kan dari data input
maksimum dan input minimum. Itu dari sini, bentar. Nah ini data yang diterima oleh ESP begitu. Oleh Arduino. Nah ini pengiriman datanya, misalkan saya ganti, nanti akan mengganti secara otomatis juga di sini. Berarti misalkan 100, maka nanti juga akan terganti 100 untuk data yang diterima oleh Arduino dari ESP begitu. Nah ini fungsinya untuk ideal value. Maksudnya ideal value yaitu ketika untuk otomatisasi ini digunakan untuk batas minimum dan maksimum begitu. Kan suara larutan ada memiliki batasan-batasan tertentu gitu. Jadi nanti dari sini, nah ini datanya jadi 100 kan. Jadi dari ESP terus mengirim ke Arduino begitu. Terus mengirim secara terus-terusan, sedangkan si Arduino juga mendapatkan data dari si ESP begitu. Si ESP mendapatkan data dari Arduino, sedangkan ini yang COM3 kan dari ESP ke Arduino. Nah ini dari Arduino ke ESP begitu. Ini misalkan saya ganti randomnya itu menjadi 10, 100 ribu, maka yang data ini nanti juga akan secara otomatis akan tergantikan 10, 100 ribu begitu. Kita lihat saja hasilnya nanti. Dia tidak seperti itu soalnya masih data random ya gitu. Kecuali kalau datanya ini data 1 kita kasih sama dengan 10 gitu. Bentar. Ini saya coba ganti programnya sebentar, yang membuktikan bahwa data ini tuh benar gitu. Lalu 100.000. Nah, gini aja, ini nanti udah terpanggil di sini ya. Gitu. Jadi ini nanti otomatis 100.000. Kalau ini tadi belum begitu karena masih ada format randomnya begitu. Jadi pembacaannya masih random begitu. Nah, ini sudah terbukti kan? Jadi 10, 1110, 1100 begitu. 10, 100.000 gitu. 10, 100.000, 10, 100.000. Nah, begitu. Jadi ini nanti ibaratkan data sensor lah begitu. Ini juga ada string begitu. Baiklah, cukup sekian. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.